Halo teman-teman semua. Saat ini saya akan membahas tentang salah satu materi di matematika ekonomi, yaitu persamaan difference. Persamaan difference itu adalah bagian dari materi apa namanya? Bukan ekodynamic, lebih tepatnya dynamic model seperti itu. Saya udah pernah menjelaskan apa sih perbedaan dynamic model dengan statis model. Kalau statis model, misalnya QD sama dengan A min BP. Artinya apa? Ketika QD sama dengan A min BP, itu artinya adalah kuantitas permintaan itu dipengaruhi oleh harga barang. Nah, berbeda kalau misalnya seperti ini fungsinya. QD, misalnya saya bikin seperti ini, QD, ya, QD dipengaruhi oleh harga barang saat ini dengan harga barang di periode yang lalu, misalnya seperti ini. Nah, di sini ada variabel waktu seperti itu. Ya, jadi yang mempengaruhi selain harga saat ini adalah harga satu periode sebelumnya. Ya, jadi fungsi model yang kedua itu kuantitas permintaan dipengaruhi oleh harga barang saat ini dengan harga barang sebelumnya. Nah, ini itu yang disebut dengan dynamic model. Nah, dynamic model sebenarnya dibagi menjadi dua, ada model discrete dan model continue. Yang lebih sederhana itu adalah model discrete, yang kita kenal dengan persamaan difference. Persamaan difference itu berangkatnya dari persamaan Y, T gitu ya. Jadi pembedanya itu ada YT plus 1 dan seterusnya. Ya, kalau YT itu T saat ini, T plus 1 berarti satu periode setelah saat ke T. Nah, kalau Y0 itu berarti nilai mula-mula, seperti itu. Nah, lalu yang perlu teman-teman ketahui ada konsep difference itu delta Y ya. Delta Y itu artinya kita mencari selisih Y pada perubahan waktu tertentu. Misalnya, YT plus 1 kurang YT misalnya. Artinya kita mau mencari berapa sih selisih nilai di periode yang akan datang dengan saat ini. Atau bisa juga kita bikin rumusnya menjadi YT dikurang YT min 1. Ya, jadi kita mencari selisih nilai saat ini dengan satu periode sebelumnya. Seperti itu. Intinya, karena kita bahasnya difference first order, jadi selisih waktunya ini harus terpaut satu periode ya. Nggak boleh lebih dari satu periode. Seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, ada yang namanya general form ya. Jadi kita bahasnya sekarang yang first order linear autonomous difference equation. Nah, bentuk dari apa namanya general formnya itu adalah seperti ini. YT plus 1 sama dengan A YT ditambah B. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman misalnya punya fungsi dalam YT min 1 misalnya, maka teman-teman harus mengubah bentuk persamaannya menjadi seperti ini. Contohnya seperti ini. Ya. Misalnya YT sama dengan A YT min 1 ditambah B. Nah, supaya jadi seperti general form, maka yang teman-teman perlu lakukan itu adalah mengubah ini jadi plus 1, ini jadi plus 1. Ya, jadi konsep di difference itu boleh ya. Sisi kiri, misalnya yang ada unsur Y itu ditambah 1, unsur Y lain juga ditambah 1. Jadi ini YT plus 1. Nah, ini jadi YT. Seperti itu. Itu untuk mengubah ke general formnya. Nah, apa arti dari persamaan ini? Sebenarnya arti dari persamaan ini itu adalah YT plus 1 itu menunjukkan tergantung ya kita mau misalin Y-nya itu apa. Misalnya Y-nya itu adalah GDP. Ya berarti YT plus 1 itu adalah GDP di waktu yang akan datang. Misalnya T-nya itu 2020, berarti T plus 1-nya itu adalah GDP di 2021. Terus arti dari nilai A itu adalah pelipat gandaan seperti itu. Jadi misalnya itu GDP, jadi ini yang 2021. Ntar. Kalau T plus 1 itu 2020, berarti nilai T itu 2019. Ya. Nah, A itu seperti growth ekonomi. Jadi, kan GDP 2020 itu dipengaruhi oleh GDP 2019. Nah, tetapi nilainya itu dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhannya. Jadi, misalnya GDP-nya bertumbuh 5%,
berarti nilai A-nya itu adalah 1 ditambah 5%. Kenapa dikali 1 plus 5%? Karena kalau misalnya GDP-nya nggak berubah kan berarti YT plus 1 sama dengan YT kan. Atau AYT di mana A-nya itu 1. Nah, kalau misalnya bertambah 5% berarti A-nya itu 1 ditambah 5%. 1 itu adalah 100%. Jadi interpretasi dari A itu adalah tingkat pertumbuhan atau tingkat pelipat gandaannya. Ya, seperti itu. Atau bisa kita bilang 1 plus growth ya. Lalu besarnya nilai B itu menunjukkan penambahan nilai YT plus 1 secara konstan. Jadi di tiap periode waktu itu nambahnya selalu konstan sebesar B. Seperti itu. Ya, jadi itu interpretasinya. Nah, sekarang kita nah ini kan kita punya general form. Nah, tujuan kita punya general form kan nanti kita bakal cari solutionnya kan. Karena misalnya kita tahu nilai Y0, Y1. Nah, kita mau cari tahu nilai Y11 atau Y13. Kan ribet ya kalau misalnya kita ngerjain satu-satu. Misalnya kita udah tahu nih, Y1 sama dengan AY0 ditambah B. Terus nanti bikin Y2 sama dengan AY1 ditambah B. Nah, terus kita lakuin terus sampai Y13 kan itu terlalu ribet kan. Nah, makanya kita punya yang namanya general solution. Ada general solution, ada definite solution. Nah, general solution yaitu seperti ini. Pembuktian rumusnya sudah pernah saya bahas. Ya. Nantinya general solutionnya menjadi seperti ini. Ya. YT sama dengan Y0 Y0 dikali A pangkat T ini kita bikin C ya. C dikali A pangkat T ditambah B dikali 1 min A pangkat T per 1 min A. Ini kalau A-nya itu tidak sama dengan 1. Tapi kalau A-nya sama dengan 1, rumusnya jadi YT sama dengan C plus BT. Oke. Nah, ini general solution. Nah, kalau definite solution, itu, oh ya, kita bisa nyari nilai Y0 ya. Kan kalau Y0 berarti ini jadi 1, ini jadi 0. Nah, nanti berarti C itu sama aja kayak Y0. Oke, ini juga sama. Kalau 0 ini 0, hasilnya C sama dengan Y0. Nah, ini general solution. Kalau definite solution, YT sama dengan A pangkat T dikali Y0 min Y bar ditambah Y bar. Seperti itu. Ini udah pernah saya coba jelaskan ya. Terus kalau misalnya A-nya cuma 1, ini ada di buku juga ya. Ini kan, AT Y0 min Y bar. Tapi dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi kalau A-nya sama dengan 1, steady state itu nggak bisa dicari. Kenapa? Karena steady state itu adalah B per 1 minus A. Oke. Jadi syaratnya A tuh nggak boleh sama dengan 1. Kalau A sama dengan 1 ini nggak bisa diselesaikan. Sehingga nanti solusinya itu kalau A-nya sama dengan 1 ya udah. Berarti kan A pangkat T, A pangkat 1 hasilnya kan A. Ya berarti tinggal A kali Y0 gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Oke, nah sekarang kita langsung ke contoh soal. Diketahui YT plus 1 sama dengan 10 YT plus 90. Y0-nya min 5. Nah, berarti solusinya gimana? Langsung aja kita pakai definite solution. Ya. Cari dulu Y bar. Y bar itu rumusnya B per 1 min A. B-nya itu 90. Di sini A-nya 10. Berarti 90 kurang min 9 itu min 10. Lalu Y0-nya udah tahu min 5. Ya udah kita langsung dapat YT sama dengan A pangkat T dikali Y0 min Y bar, ya kan? Y0 min Y bar ditambah Y bar. Maka hasilnya adalah YT sama dengan 10 pangkat T dikali 5 dikurang 10. Atau bisa kita rapikan YT sama dengan 5
dikali 10 pangkat T min 10. Nah, jadi teman-teman kita bisa buktikan rumusnya ya. Misalnya kita bikin Y0, berarti kan ini pangkat 1 ya. Jadi, 10 pangkat 0, 1, 5 kali 0, 5 kali 1, 5 kurang 10, min 5. Terbukti ya, bahwa persamaan ini benar. Nah, kalau kita udah dapat solusi kayak gini, kita bisa cari nilai YT ketika T-nya sama dengan 100, itu juga bisa kita cari. Nah, itulah pentingnya kita mengubah bentuk persamaannya itu menjadi suatu solusi supaya kita bisa mencari nilainya secara fleksibel untuk T berapapun. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.